Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fia Nurweda dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah hadis dakwah. Kali ini saya mengambil 4 materi. Yang pertama, mengenai dakwah dengan penuh kelembutan. Retorika berdakwah adalah menampilkan keindahan Islam melalui akhlak yang baik. Mendakwakan Islam ibarat menghidangkan sebuah makanan. Seberapapun lezatnya suatu makanan, jika cara menghidangkannya tidak baik, maka makanan itu pun enggan dimakan. Bayangkan, jika seorang menghidangkan makanan yang lezat, namun ia menjadikan piringnya dari sandal. Kendati pun sandal tersebut baru dibeli dari toko dan belum pernah dipakai, orang pun takkan mau memakannya. Masalahnya ada pada cara penyampaian yang tidak baik. Berbeda halnya dengan suatu makanan yang sederhana, ditata sedemikian baik di piring-piring, kemudian dihidangkan dengan senyuman, orang akan menyantapnya dengan kebahagiaan. Demikianlah retorika berdakwah yang diajarkan Islam, seperti tercantum dalam Quran Surat An-Nahl ayat 126, yang artinya, serulah manusia kepada Jalla Rabbmu dan dengan hikmah, lemah lembut, dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Ketertarikan para mualaf dengan Islam biasanya mereka terkesan dengan cara kelembutan, kasih sayang, dan akhlak para dai yang menawan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah orang yang paling menawan akhlaknya. Itulah inti dari ajaran Islam yang tertuang dalam Al-Quran, seperti disebutkan dalam hadis, akhlak beliau Rasulullah adalah Al-Quran, hadis riwayat Muslim. Contohnya saja ketika menyiapi seorang Arab Badui yang kencing di masjid. Bukankah itu suatu penghinaan terhadap simbol Islam? Bukankah ia telah menodai rumah Allah? Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak memarahi dari si Arab Badui. Biarkanlah dia dan siramlah bekas kencing dengan air. Sesungguhnya kalian diutus untuk memberi kemudahan dan tidak diutus untuk memberi kesusahan. Sabda Rasulullah, hadis riwayat Bukhari. Sementara itu, teladan yang sama juga dicontohkan Hasan dan Husain. Dua cucu Rasulullah ini sangat menawan dalam dakwahnya ketika kakak beradik ini mendapati seorang kakek yang salah dalam berwudu. Mereka tak langsung protes, keduanya sepakat untuk memilih cara yang lembut untuk mengingatkan sang kakek. Wahai kakek, engkaulah menilai siapa di antara kami yang wudunya benar, tanya Hasan kepada si kakek. Keduanya pun berwudu dan salah satu memperagakan cara berwudu yang salah. Mereka meminta si kakek menjadi juri bagi mereka. Lantas, apa jawaban si kakek? Terima kasih telah memberitahuku cara berwudu yang benar, dan alangkah bagusnya cara kalian menasihatiku, ujar si kakek. Jika kedua bocah yang masih belum balik ini saja bisa mempraktekkan cara berdakwah yang baik, tentu para mubalik yang telah menempuh pendidikan tinggi pasti lebih baik lagi. Dakwah ala Hasan dan Husain tidak menggurui, tidak kasar, dan penuh kelembutan. Sesuatu yang sederhana jika dikemas dengan baik dan menarik, tentu akan menunggu simpati orang yang melihatnya. Demikian juga dengan dakwah yang dikendaki sederhana, harus disampaikan dengan cara yang baik. Sabda Rasulullah, sungguh, segala sesuatu yang dihiasi dengan kelembutan akan nampak indah. Sebaliknya, tanpa kelembutan segala sesuatu akan tampak jelek. Hadis riwayat Muslim. Dakwah yang terkesan menjustifikasi dan menyalah-nyalahkan objek dakwah biasanya tidak akan membuahkan hasil. Malah objek dakwah akan tersinggung dan balikkan badan. Pendakwah yang ceroboh akan membuat orang anti dengan Islam. Dalam Sahih Bukhari nomor 66
telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Yusuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Sufyan al-Masyi dari Abu Wail dari Ibnu Mas'ud berkata bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu memilih hari yang tepat bagi kami untuk memberikan nasihat karena khawatir rasa bosan yang menghidapi dari kami. Materi kedua mengenai kisah penolakan dakwah Nabi Muhammad oleh Abu Lahab. Berdakwah atau mengajak orang kepada jalan yang benar adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, setiap orang harus melakukannya. Tentu hari ini harus dilakukan dengan kapasitas dan lingkup masing-masing. Allah berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 125 yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Namun, setiap hal yang kita kerjakan tak terkecuali berdakwah, mau tidak mau akan mengalami banyak rintangan dan cobaan. Sekalipun Nabi Muhammad SAW pun sama, mengalami rintangan dalam berdakwahnya. Bahkan tak tanggung-tanggung, penolakan itu datang dari anggota keluarganya sendiri, yaitu Abu Lahab, pamannya. Abu Lahab adalah paman keempat Nabi. Nama aslinya adalah Abdul Uzza. Dalam kitab An-Nur al-Dalam disebutkan bahwa ia dijuluki Abu Lahab karena wajahnya yang begitu tampan. Nama kunyahnya atau nama panggilannya adalah Abu Utaibah. Ia wafat dalam keadaan yang sangat mengenaskan karena terjangkit penyakit kelap. Menurut Syed Muhammad bin Muhammad dalam Ja'al al-Fuhan, Abu Lahab adalah salah satu orang yang paling keras menentang dakwah Nabi. Bukti penolakan itu salah satu adalah disebutkan dalam hadis riwayat Ahmad. Suatu ketika, seorang yang telah masuk Islam bernama Rabi'ah bin Abbad melihat Nabi sedang berada di pasar. Nabi saat itu sedang menyuruh kepada orang-orang yang ada di sana. Wahai para manusia, katakanlah La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, maka kalian akan beruntung, kata Nabi. Tiba-tiba ada seorang laki-laki dari belakang berkata, dia adalah anak yang suka berdusta. Karena tak merasa kenal, akhirnya Rabi'ah bin Abbad bertanya kepada seseorang di pasar, siapa gerangan yang menyela dan mengatai Nabi itu? Mereka menjawab, pria itu adalah Abu Lahab, paman dari Nabi. Kisah di atas dikutip oleh Wahaz Zulaili dalam tafsirannya ketika ia menerangkan surat Al-Masad, Al-Lahab. Di titik ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa dalam sebuah perjuangan di jalan Allah, pasti akan ada rintangan yang menghadang. Akan ada orang yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Selama kita yakin bahwa yang kita lakukan ada sesuatu yang benar, maka lanjutkanlah saja. Kita tidak tahu menyenangkan semua pihak kok. Bagaimana yang dialami oleh Nabi, maka bisa jadi penolakan di atas setiap hal yang baik yang kita lakukan dari orang-orang di sekeliling kita itu biasanya dari orang tua, saudara, paman, dan lain-lainnya, sehingga dari sini kita harus benar-benar pintar dalam memposisikan diri. Di satu sisi, siapa saja yang menolak harus kita abaikan. Kita harus tetap melangkah ke depan, namun di sisi lain, kita harus tetap menghormati sosok dan figur orang itu, apalagi ia masih memiliki hubungan keluarga dengan kita. Dan dari sini, kita harus memahami bahwa yang kita tolak adalah gagasannya, bukan orangnya. Dalam Sahih Bukhari nomor 4589 telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Musa, telah menceritakan kepada kami Abu Usama, telah menceritakan kepada kami Al-Amasi, telah menceritakan kepada kami Amru bin Murrah dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ia berkata, ketika turun ayat wa anzir asyiratakal akbarin, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat,
Quran Surat An-Syura ayat 214 dan keluargamu yang muklis di antara mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar hingga naik ke atas bukit Safa dan menyeru, "Wahai kalian semua!" Orang-orang Quraisy pun berkata, "Siapakah orang ini?" Lalu mereka berkumpul kepada beliau. Beliau bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika aku mengabarkan kepada kalian bahwa di balik gunung ini ada pasukan yang berkuda yang akan segera keluar untuk menyerang? Apakah kalian akan membenarkanku?" Mereka menjawab, "Ya, kami belum pernah mendengar bahwa kamu berdusta." Beliau kemudian bersabda, "Sesungguhnya aku adalah seorang pemberi peringatan bagi kalian bahwa di hadapanku ada azab yang sangat pedih." Maka Abu Lahab pun berkata, "Celakalah kamu, apakah hanya karena ini kamu bukan kami?" Setelah itu langsung beranjak, ia pun turunkan firman, "Tabat yada abil lahabi watab." Hari itu Al-Amasih membacanya, "Waqat tabat," sungguh ia emang celaka. Untuk materi ketiga mengenai penolakan penguasa terhadap dakwah Nabi Muhammad. Pada waktu itu, Heralius dan Kisra masing-masing sebagai kepala kerajaan Romawi dan Persia, dua buah kerajaan yang terkuat pada zamannya, merupakan dua orang yang telah menentukan jalan politik dunia serta nasib seluruh penduduknya. Perang di antara kedua kerajaan itu berkecamuk dengan kemenangan yang selalu selisih berganti seperti yang sudah kita lihat. Pada mulanya, Persia adalah pihak yang menang. Ia menguasai Palestina dan Mesir, menaklukkan Bait al-Masih atau Yerusalem, dan berhasil membawa silap besar. Kemudian giliran Persia yang mengalami kekalahan lagi. Panji-panji Bizantium kembali berkibar lagi di Mesir, di Suriah, dan di Palestina. Dan di Heraklius berhasil mengambilkan salib itu setelah ia bernadar bahwa kalau ia telah mencapai kemenangan, ia akan berziarah ke Yerusalem dengan berjalan kaki dan mengambilkan salib ke tempatnya. Kalau saja orang ingat akan kedudukan kedua kerajaan itu, orang akan dapat mengira betapa besarnya dua nama itu yang telah menimbulkan kegetaran dan ketakutan dalam hati. Tiada sebuah kerajaan pun yang pernah berpikir hendak melawannya. Yang terlintas dalam pikiran orang ialah hendaknya membina persahabatan dengan kedua kerajaan itu. Kalau kerajaan-kerajaan dunia terkenal pada waktu itu sudah begitu semua keadaannya, maka tidak aneh bila negeri-negeri Arab pun akan demikian pula. Yaman dan Irak waktu itu di bawah pengaruh Persia, sedangkan Mesir sampai ke Syam di bawah pengaruh Heraklius. Pada waktu itu, jihad dan seluruh menanjung jazirah berkurung dalam lingkaran pengaruh kedua kerajaan itu. Kemudian, orang Arab pada masa itu hanya bergantung pada soal perdagangan dengan Yaman dan Syam. Dalam hal ini, perlu sekali mereka mengambil hati Kisra dan Heraklius, supaya kekuasaan kedua kerajaan itu jangan sampai merusak perdagangan mereka. Di samping itu, kehidupan orang-orang Arab tidak lebih daripada kabilah-kabilah dalam memusuhkan, kadang keras, kadang lunak. Tidak ada suatu ikatan di antara mereka yang merupakan suatu kesatuan politik yang akan dapat mereka pikirkan dalam menghadapi pengaruh kedua kerajaan itu. Oleh karena itu, membahayakan sekali jika pada waktu itu Muhammad berpikir hendak mengirim utusan-utusannya kepada kedua penguasa besar itu. Pada Ghassan, Yaman, Mesir, dan Abyssinia, diajaknya mereka itu menganut agamanya tanpa ia merasa khawatir akan segala akibat yang mungkin timbul karena tindakan itu, dan yang mungkin juga akan dapat membuat seluruh negeri Arab itu tunduk di bawah cengkeraman Persia dan Byzantium. Akan tetapi, kenyataannya Muhammad tidak ragu-ragu mengajak semua raja-raja untuk menganut agama yang benar. Bahkan pada suatu hari, ia menemui sahabat-sahabatnya dan berkata, "Saudara-saudara, Tuhan mengutus saya adalah sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia. Janganlah saudara-saudara berselisih pendapat tentang saya, seperti kaum
Wahariyun, pengikut-pengikut Al-Masih, tentang Isa anak Maryam. Rasulullah kata sahabat-sahabatnya, bagaimana pengikut-pengikut Isa itu berselisih pendapat. Ia mengajak mereka kepada apa yang seperti saya ajak saudara-saudara. Orang-orang diutus ke tempat yang dekat. Orang itu menerima dengan senang hati. Tetapi orang yang diutus ke tempat jauh, maka orang itu terpaksa dan segan-segan. Kemudian dikatakan kepada mereka bahwa ia akan mengutus orang-orang kepada Heraklius dan kepada Kisra, Al-Mutaki, Al-Khasani, Raja Hira, Hatmi, Raja Yaman, kepada Jasini 20 detik tak di ya? Abisinia. Akan diajaknya mereka itu masuk Islam. Sahabat-sahabat Nabi menyatakan mereka bersedia melakukan itu. Lalu dibuat bentuk cincin dari perak tulisan Muhammad Rasulullah. Isi surat-surat yang dikirimkan itu seperti contoh yang kita temukan kepada bacaan, yaitu surat kepada Heraklius yang berbunyi, dengan nama Allah, pengasih dan penyayang, dari Muhammad, hamba Allah, kepada Heraklius, pembesar Romawi, dalam salam sejahtera kepada orang yang sudi mengikuti petunjuk yang benar. Kemudian daripada itu, dengan ini saya mengajak Tuhan menuruti agama Islam. Terimalah ajaran Islam, Tuhan akan selamat. Tuhan akan memberi pahala kedua kali lipat kepada Tuhan. Kalau Tuhan mengelak, maka dosa orang-orang Arisin akan tanggung jawab Tuhan. Wahai orang-orang ahli kitab, marilah kita berpegang pada kata yang diantara kami dan kamu, yakni bahwa tidak ada yang kita sembah selain Allah. Kita tidak akan mempersekutukannya dengan apapun, bahwa yang satu takkan mengambil yang lain menjadikan Tuhan selain Allah. Tetapi kalau mereka mengelak juga, katakanlah kepada mereka, saksikanlah bahwa kami ini orang-orang Islam. Surat kepada Heraklius itu kemudian dibawa oleh Dihya bin Khwailid. Dari mereka semua berangkat masing-masing menuju ke tempat yang telah ditugaskan oleh Nabi Muhammad. Mereka berangkat dalam waktu yang samaan menurut pendapat sebagian besar penulis-penulis sejarah. Sebagian lagi berpendapat mereka berangkat dalam waktu yang berbeda. Tindakan Muhammad mengirim utusan-utusan itu memang luar biasa, sekali menakjubkan. Betapa tidak, belum selang 30 tahun setelah itu, daerah-daerah tempat Muhammad mengirim utusannya itu telah dimasuki oleh kaum muslimin dan sebagian besar mereka adalah beragama Islam. Akan tetapi, ketakjuban akan segera hilang bila kita ingat bahwa kedua implemen raksasa ini yang telah mengemudikan jalannya dunia masa itu. Dengan peradabannya yang telah menguasai seluruh dunia, mereka ini saling merebut kemenangan materi, sementara kekuatan rohani keduanya sudah rontok dan hilang. Persia sendiri sudah berbagi di antara paganisme dan Magdanisme. Demikian juga agama Kristen di Baitul yang sudah goyah sekali karena adanya berbagai macam aliran, sekta, dan golongan. Ia sudah tidak lagi merupakan suatu ajaran yang utuh, yang dapat menggerakkan dan diberi tenaga kehidupan ke dalam jiwanya. Nah, untuk materi yang terakhir, kali ini mengenai warisan Rasulullah kepada umat dalam pijakan berdakwah. Diceritakan, sepeninggalnya Nabi Muhammad, putrinya Siti Fatimah meminta kepada Khalifah Abu Bakar akan diberikan warisan dari harta peninggalan Nabi. Namun, Abu Bakar menolak perintahnya. Dasarnya, sabda Rasulullah, kami para Nabi tidak mewariskan harta. Apa yang kami tinggalkan menjadi sedekah milik umat. Hadis riwayat Bukhari dari Aisyah. Dari riwayat lain dikisahkan pula bahwa Nabi Abu Hurairah merasa heran melihat banyak orang di salah satu pasar di Madinah yang begitu sibuk berbisnis. Lalu pada mereka Abu Hurairah bertanya, "Kalian di sini tahukah kalian bahwa warisan Nabi sedang dibagikan di Masjid Nabawi?" Mereka pun bergegas menuju masjid. Mereka tak ada pembagian warisan di sana. Mereka dengan kecewa kembali menemui Abu Hurairah. Tak ada pembagian warisan di masjid, sanggah mereka. Jawab Abu Hurairah, apakah kalian tidak melihat di sana orang-orang sedang sholat, membaca Al-Quran, dan belajar hukum-hukum Allah? Itulah warisan Nabi. Hadis riwayat Tabrani dari Abu Hurairah.
Dua kisah ini menegaskan kepada kita bahwa warisan penting yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah harta, tetapi ajaran Islam. Karenanya, ahli waris Nabi bukanlah keturunan, tetapi para ulama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti diungkapkan para perawi hadis. Ashab al-Sunnah berkata, ulama adalah ahli waris Nabi. Sebagai ahli waris Nabi, para ulama memikul beban dan tanggung jawab dakwah, yaitu kewajiban menyeru dan mengajak manusia ke jalan Allah. Quran Surat An-Nahl ayat 125 melalui taktik amal ma'ruf dan nahi munkar serta amal soleh, keluhan budi pekerti. Quran Surat Al-Fussilat ayat 33. Hal ini yang ditunjukkan Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Hurairah dalam kisahnya di atas. Belajar dari dakwah sahabat Nabi yaitu Abu Hurairah di atas, maka ada dua hal yang sangat absolut yang dimiliki para ulama dan para dai. Pertama, hikmah, yakni ilmu kearifan dalam mengidentifikasi masalah dan memberikan jawaban atau solusi yang tepat mengatasi masalah tersebut. Allah menganugerahkan al-hikmah, kepahaman yang dalam tentang Al-Quran dan As-Sunnah kepada siapa yang dihendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Quran Surat Al-Baqarah ayat 269. Kedua, ukhuwah hasanah, yakni keteladanan baik dalam sikap maupun perilaku, sehingga sang dai layak menjadi tokoh panutan atau model peran. Quran Surat An-Anzab ayat 21. Warisan yang sesungguhnya adalah agama dan hikmah atau kebenaran yang bersifat universal. Setiap orang beriman setingkat dengan ilmu dan kesanggupan yang dimiliki diminta untuk menjaga warisan suci ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku tinggalkan untuk kalian berdua perkara. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah, Al-Quran, dan Sunnah Rasul." Hadis riwayat Malik, Muslim, dan Al-Hasab Al-Sunnah. Al-Mustadrak nomor 319. Abu Bakar bin Isa Al-Fahim mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Isya bin As-Saka Al-Wasiti memberikan cerita kepada kami, Daud bin Amr Abdi menceritakan kepada kami, Sa'id bin Musya At-Talili menceritakan kepada kami dari Abu Asy bin Rufai, dari Abu Sa'id dan dari Abu Hurairah. Dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya aku telah meninggalkan untuk kalian dua pedoman yang tidak akan membuat kalian tersesat keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnahku. Video yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.